Dan berikut adalah hasil pemenuhan tugas individu untuk mata kuliah Cybersecurity dari saya, Nicholas Adi Chandra dengan NIM 1822105. Ya, temanya, ya tugas utamanya adalah penetration testing. Pertama, pendahuluan. Ya, bisa dilihat berikut adalah hasil laporan saya. Melakukan proses penetration testing menggunakan sebuah mesin lab. Mesin lab yang digunakan adalah Most Basic Penetration Testing Lab atau MBPTL. MBPTL adalah sebuah mesin lab peretasan yang didesain untuk membantu pemula dalam mempelajari dan melakukan penetration testing. Mesin lab ini dijalankan dalam Docker untuk mempermudahkan setup. Ya, ini ada link sumber labnya. Pertama kita setting up dulu untuk memastikan bahwa lab tersebut bisa berjalan. Ya, ini requirement-nya untuk OS ya ini RAM ya 2 GB minimum, storage minimum 1 GB, dan network perlu internet connection untuk Docker images. Software yang diperlukan adalah Git dan Docker. Kita bisa install mbptl melalui Git Bash dengan perintah berikut. Nah, setelah dijalankan, kita bisa setup dengan perintah ini sampai dapat sukses seperti berikut. Ya, ini bisa dilihat. Ini ada bagian-bagiannya. Ini app, internal, dan main. Sampai semuanya komplit. Ya, ini bisa diverifikasi dengan Docker PS. Perintah itu. Ya, bisa dijalankan Docker ya. Nanti ada tampilan seperti ini. Dan bisa kita akses dengan localhost. Ya, bagian pertama. Bagian kedua. Penetration testing itu sendiri. Kita akan mencoba untuk mencari dan mendapatkan setiap flag yang disediakan pada lab ini. Tahap pertama adalah reconnaissance. Kita akan mencari tahu informasi-informasi dasar lah mengenai lab ini. Kita menggunakan page source analysis. Di sini bisa diakses dengan mudah di, misalnya nih browser yang saya pakai adalah Firefox. Di browser lain juga bisa, kita klik kanan saja. Nanti kita bisa melakukan view page sources atau inspect. Nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Kalau inspect ada di bawah sini, kalau view page sources ada di halaman baru. Ya, ini bisa kita lihat flag pertama. Nanti formatnya akan seperti ini ya, bptl dash flagnya dan isi dari flagnya. Dia terdiri dari 32 byte. Ya. Ini flag kedua, kita melihat header ya. Kita menggunakan cmd, kita tinggal melakukan curl dash I localhost. Nanti akan keluar seperti ini dan keluar mbptl 2 flag kedua. Yang mencari flag ketiga, kita akan mencari alternatif web service. Kita akan menggunakan nmap. Kita akan melakukan nmap localhost. Dia akan terlihat seperti ini. Beberapa address yang ada ini bisa ditemukan 8080 itu HTTP proxy. Nah, bisa kita buka di localhost titik 28080 dan temukan flag ketiga, bptl 3. Ya, ini masih di browser dan cmd ya. Nah, ini kita akan melakukan web enumeration. Ini kita akan menggunakan dir search untuk mencari seluruh direktori localhost dan localhost 8080. Localhost ini localhost 80 ya. Kita akan menggunakan dir search. Ini hasilnya. Kalau 8080 kayak ini. Ini di sini kita temukan localhost 8080 administrator. Itu sepertinya adalah administrator panel. Jadi sebuah sebuah tempat di mana administrator bisa melakukan kegiatan-kegiatan administrator dengan mudah. Di sini kita bisa temukan flag 4 ya di sini di halaman loginnya.
Kemudian kita bisa melakukan SQL injection. Sama tahap pertama dari SQL injection adalah vulnerability discovery. Tahap pertama bisa buka salah satu halaman yang di localhost pertama. Ya, misalnya yang saya buka ini adalah yang buku ke-8 yang judulnya Whisper of the Heart. Ini kita buka dan akan keluar halaman nih. Kita akan berusaha mencari tahu exploit apa yang bisa, query parameter apa yang bisa kita exploit. Nah, di sini kita coba manipulasi, ya ini ya detail.php tanda tanya ID sama dengan 8, kita tambah tanda petik, keluar error seperti ini. Nah, dari situ kita ketemu langsung ada flag 5. Dan di sini ada penjelasan bahwa URL query itu tersambung dengan MySQL. Di sini ada buktinya lah, ada SQL syntax. Berikutnya kita akan melakukan database flag extraction menggunakan SQL map. Nah, kita menggunakan perintah ini, menggunakan SQL map tersebut untuk halaman yang tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, kita akan berusaha mencari informasi dari hal tersebut, dari hasil SQL map tersebut, di mana ditemukan seperti ini, dan akhirnya ditemukan flag 6. Ini, mbptl-6 dan flagnya. Hmm. Ya, dari proses tersebut, kita juga dari proses tersebut tuh ada keluar banyak informasi. Yang pertama kita ketemu flagnya, dan sini juga kita temukan ada ada tabel password dan username. Di mana nih akan di hashnya akan dipecahkan langsung oleh oleh SQL Map, akan dapatkan nih passwordnya dan username-nya admin. Nah, dari username dan password yang ditemukan itu credential, kita bisa buka halaman administrator panel. Ya, ini setelah dimasukkan password dan username-nya, kita bisa mendapatkan flag 7 ini. Ini adalah administrator panelnya ya. Next. Berikutnya, setelah kita dapat akses administrator, kita bisa menggunakan post exploitation. Yaitu kita bisa mengirim data terhadap sistem, di mana dari hal tersebut kita bisa mengeksploit sistem itu sendiri. Kemudian kita akan mendapatkan akses pada level user. Dari panel yang administrator dapat terlihat bahwa ada tempat mengupload teks dan file. Tapi bisa dilihat atau bisa dites bahwa upload tersebut tidak mengecek apakah file tersebut harus gambar atau teks. Jadi bisa kita masukkan file yang mungkin bisa memberikan akses terhadap level user tersebut. Ya, pertama kita akan mencoba untuk masukkan file PHP web shell. Ya, ini masukannya di file tersebut. Saya namakan test.php. Ya, ini ketika saya upload, kita post melalui panel admin. Dan ini kita buka lagi pada localhost utama. Nah, di mana bisa kita klik kanan dari testing shell ini. Dia ini sebenarnya gambar. Dan di mana kalau kita klik kanan dan open image in new tab, kita bisa dapatkan halaman ini. Mana ini adalah sebuah web shell di mana kita berasal dari www-data. Nah, dari situ kita bisa mengubah URL query-nya. Awalnya dari sini tanda tanda tanya. Oh,
Ini awalnya kita klik kanan, nanti akan seperti ini sampai sini ya. Terus ada bagian komen ini. Eh, Setelah tanda tanya ini bisa kita tambahkan sebuah komen. Nih, kita tambahkan komen sama dengan who am I, kita triple W dash data. Terus kita bisa nambahkan komen lain, misalnya ls dash ah ya, ada dash flag. Ini flag yang di mana aja ada flag. Pertama ada di root dan ada di user. Sama kita bisa nyoba untuk membuka flag yang ada di user. Ya, jadi dengan command cat kita akan dibacakan kembali, kita dapatkan flag ke-8. Berikutnya kita coba ke level 9. Kita untuk tahap ini kita berusaha untuk mendapatkan level root, di mana untuk level ini kita tidak bisa hanya menggunakan web shell. Selain itu web shell juga akan sulit untuk digunakan karena interface-nya juga susah dilihat dan susah diganti-ganti gitu. Jadi kita akan menggunakan reverse shell. Ya, ini isinya, dan untuk prosesnya sama dengan web shell. Kita upload melalui administrator panel. Ya, ya. Ini setelah diupload, kita bisa menggunakan Netcat. Netcat kita akan membuka listener di port 1337 ini. Nanti akan keluar seperti ini. Awalnya akan ada listening on any. Ya, 1337 ini kita atur di sini ya. Nah, ini itu alamatnya kita. Ya, kita listening dari Netcat di com CMD, dan kita buka lagi page dari um, hasil dari file yang kita upload. Ya, ini saya namakan reversal. Nanti akan bisa dilihat nih ya, tandanya X berarti dia akan load terus karena ada sambungan secara terus-menerus dengan Netcat. Dari sini kita, ini ada bagian nih triple dash data dan bla bla bla. Ini adalah sebuah interface supaya kita bisa memasukkan komen. Ini kita akan menggunakan linpaste melalui shell tersebut untuk mencari celah yang bisa digunakan. Dari linpaste kita masukkan perintah ini supaya linpaste berjalan, dan kemudian ya ini. Ini adalah hasilnya dari linpaste yang dijalankan. Ya, biasanya yang bertanda merah itu adalah hal-hal yang penting yang mungkin bisa kita manfaatkan. Pertama, bisa dilihat di bagian kiri adalah bagian-bagian yang memiliki SUID dan SGID. SUID dia berarti bisa mendapatkan akses pada tingkat root, dan SGID itu akses pada tingkat grup. Saat ini kita masih pada tingkat user. Jadi SGID lebih tinggi, SUID itu paling tinggi. Dan ini bisa kita dapat lihat ada user dash bin dash BAHS. Kemungkinan adalah sebuah program bash yang bisa kita gunakan untuk menyalakan sebuah shell pada tingkat root karena dia memiliki SUID, dan merupakan bash. Ya, ini bisa dilihat tanda-tandanya RWSR dan SR. Ini adalah penanda biasanya apakah dia SUID atau SGID. Selain itu bisa kita lihat juga di sini ada credential untuk database. Untuk ya tambahan aja bisa kita lihat di sini. Berikutnya kita bisa menjalankan bash tersebut dengan komen nih. Seharusnya DSP itu bisa nggak dipakai, tapi saya gunakan untuk menjaga level root saya. Yang bisa who am I, kita ada di root, ID ini menandakan kalau kita ada di root juga. Terus kita akan membaca root flag pada tingkat root. Ditemukan ya flag ke-9. Berikutnya kita akan melakukan SOC analysis. SOC adalah security center lah,
di mana terdapat pencatatan banyak hal-hal yang terkait pada sistem untuk menjaga kelancaran sistem itu sendiri. Pertama kita akan melihat web access log analysis. Di sini semua adalah log dari semua HTTP request yang dilakukan terhadap sistem. Di sini kebanyakan adalah GET. Nah, di sini kita untuk perintahnya kita bisa melakukan cat itu membaca akses log pada APC2. Ini kita jalankan pada bash ya. Kita bisa keluar seperti ini. Ini saya menggunakan head dash 20 untuk membatasi ke pada log di 20 pertama. Bisa lihat sini dan di sini bisa kita temukan flag 10. Itu ya. Berikutnya kita akan melihat comment history analysis. Comment history analysis itu adalah sebuah log di mana log tersebut mencatat semua komen yang dilakukan melalui bash. Nah, nanti kita bisa menggunakan perintah cat dash root dash dot bash underscore history. Nanti dia akan mengeluarkan bash history pada tingkat root. Misalnya kalau tingkat user adalah user backslash dot bash underscore history. Karena kita melihat untuk root, ya kita menggunakan komen ini. Yang ini didapatkan flag ke-11. Flag ke-12, kita akan menggunakan bash tersebut untuk melihat shell configuration. Shell configuration file adalah file yang berjalan setiap kali bash itu berjalan. Filenya akan mengatur bagaimana bash tersebut akan berjalan, mulai dari path, alias, dan berbagai hal lainnya. Kita bisa melihat shell configuration file dengan command nih. Ya, dia di tingkat root juga. Yang ini hasilnya. Ini banyak aturan-aturannya ya. Dan di akhirnya kita lihat flag ke-12. Berikutnya kita akan melakukan network pivoting. Nah, kan kita sudah mendapatkan root access pada MBPTL app. Dia kita mendapatkan akses pada tingkat layanan app ya. Kan di awal saya lihat ada app, internal, dan main. Ya, nah kita berusaha mendapatkan akses terhadap layanan-layanan lainnya dan sistem-sistem lainnya. Ya, sama kita melihat internal application discovery. Kita ya bisa jelaskan kita berusaha mendapatkan akses terhadap sistem lain menggunakan akses sistem yang telah kita miliki. Sama kita akan menggunakan hostname dash I, mana kita untuk mendapatkan mendapatkan um, mendapatkan kontainer apa yang telah kita miliki saat ini. Kita berada di bagian mana? Kita ada di 172.18.0.4. Dan berikutnya kita bisa melakukan nmap berapa 172.18.00. Itu soalnya kita ada di ke yang keempat. 00 itu supaya kita mengecek dari 00 ke semuanya. Kita garis miring 24 itu supaya kita melihat sebanyak 256 IP address mulai dari 00. Ya, dari situ kita tunggu dan kita dapatkan hasilnya. Ada 1 sampai 4 dan kita bisa lihat hasilnya kita temukan ada mbptl-app dan mbptl-internal. Nah, dari itu adalah dua layanan khusus yang berbeda ya. Kita akan mengeluarkan nmap untuk masing-masing hal tersebut. Yang pertama kita untuk mbptl-app kita bisa lihat dia di port 5000 di CP Open dan servisnya UPnP. Sedangkan untuk internal dia ada di port 31337 dia TCP Open dan servisnya tingkat elite. Berikutnya yang kita bisa akses pertama adalah mbptl-app. Kita menggunakan curl si URL link ini mbptl-app
TT2 5000, portnya di 5000. Kita keluar keluar seperti ini, dia dalam bentuk HTML bisa kita temukan flag ke-13. Nah, ada hal penting yang bisa kita temukan juga dari hal ini, yaitu adalah bagian nih, garis miring tanda tanya name sama dengan. Itu sepertinya adalah sebuah bagian yang bisa kita exploit. Itu adalah parameter yang bisa kita exploit menggunakan server side template injection. Kita akan mencoba menggunakan injeksi template dengan tanda tanya name sama dengan test. Ya, ini kan awalnya kita cuma sampai mbptl-app dan tt2 5000. Terus kita namakan ini, ternyata bisa masuk ke dalam dalam bagian tersebut. Jadi di HTML tersebut kita keluar hello, test, lalu sebelumnya hello world, garis miring, tandanya name sama dengan. Kemudian kita bisa menggunakan perintah ini juga untuk 7 kali 7. Ternyata keluar juga 49. Itu menunjukkan bahwa port ini, mbptl pada port ini, itu lemah terhadap SSTI. Ya, ini bisa ada perintah besar. Ini tujuannya adalah untuk melihat dan membacakan flag.txt. Nanti ini kita keluar mbptl dash 14, kita temukan flag ke-14. Dan berikutnya adalah binary exploitation. Kita akan mengeksploit binary dari mbptl itu sendiri. Kita bisa mendapatkan binary dari mbptl dengan mendownload dari panel administrasinya. Bisa ada tombol download, kita pencet aja, nanti akan di-download otomatis, namanya main. Ya, saya tidak ganti namanya. Ya, kita akan menggunakan git bash dan menggunakan file main untuk melihat file type-nya, yaitu ELF64-bit LSB executable. Dan berikutnya kita bisa melakukan pengekstrakan string dari file binary tersebut, nanti akan keluar seperti ini. Ini sepenuhnya, dan kita temukan flag ke-15 yang diakhiri dengan H per bagiannya. Dia tuh ada 8 byte masing-masing diakhiri H. Dia sebenarnya seharusnya 32 byte untuk tiap flag, tapi pada flag ini ada 31 byte, dan saya perkirakan saja byte terakhir 0 ya, karena tidak ditemukan detail lainnya untuk byte terakhirnya. Ya. Berikutnya flag 16. Kita akan berusaha mendapatkan internal service discovery. Dia itu kan sebelum kita menggunakan port 5000 untuk mbptl app ya. Kita akan menggunakan kita akan berusaha mendapatkan akses untuk port mbptl internal. Dan kita melakukannya dengan menginstal netcat melalui bash. Yang tadi kita menggunakan, kita lihat yang sebelumnya. Ya, ini kita bahkan tidak dalam bash bisa kita dapatkan ya. Ini kita harus menggunakan bash dan kita akan menginstal netcat pada bagian tersebut. Kita nggak menggunakan perangkat kita sendiri karena kita tidak bisa mendapatkan akses terhadap port internal. Tapi kalau antar bagian internal satu sama lain, kemungkinan besar dapat akses terhadap satu sama lain. Kita install netcat dan kita menjalankan netcat mbptl dash internal pada port 31337 dan dapatkan bagian ini, dapatkan flag ke-16. Nah, ini kita akan melakukan terakhir nih, kita akan melakukan buffer overflow exploitation. Kita akan mengeksploitasi sistem dengan melakukan buffer overflow. Pertama, kita akan disassembly file binary yang kita dapatkan pada flag ke-15. Kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, ini bagian atas kita menggunakan obj down
dash d main. Nah, ini bagian awalnya, dan ini beberapa hal yang saya temukan menarik. Pertama ada underscore secret, di mana di sini ada fungsi call terhadap sistem. Kemudian di sini juga ada di bagian main, ada call terhadap sistem juga. Eh, ada call terhadap sistem ya, call terhadap sistem, dan ada fungsi get. Get itu sebenarnya agak mudah dimanfaatkan, agak vulnerable pada ini, pada sebuah sistem yang seharusnya em, em, modern saat ini dia menggunakan fget, soalnya ada batasan-batasan tambahan lah untuk dalam fungsi gets. Tapi saat ini kita temukan kelemahan gets di mana dia batasannya agak kurang. Berikutnya dari binary disassembly kita bisa melihat ya ada call system di bagian ini. Pada bagian secret. Nah, dan dari sini kita kan bisa temukan dia call sistemnya menggunakan dia melakukan call system pada address ini 0x400.898. Kita akan melihat dari main itu sendiri, kita melihat read only data. Read only data itu biasanya dia konstan, nggak berubah lah flashnya. Kita bisa lihat ini ada 400.890 ya, di 8 byte berikutnya 400.898, berarti mulai dari sini. Jadi kita lihat dari sini awal sampai sini dibagi dua, terus ke bagian berikutnya. Ini adalah bagian yang 400.898, address 400.898. Dia ternyata address tersebut menunjukkan menunjuk bahwa ada call system terhadap bin dash sh backslash sh ya. Dan itu pada main ya, ya ada sistem call terhadap cat flag 16.txt ya di sini. Ini addressnya. Di awalnya ada sistem call ada 408d1, 8d0, yang satu berarti titiknya nggak dipedulikan, didapatkan cat flag 16.txt. Ya, itu ada sistem call-nya. Terus ini ada gets yang tidak aman, ya ini gets-nya ya. Dan bisa kita lihat ini ada, kita temukan RBP. RBP, RBP-nya dia terletak pada dia terletak setelah buffer, di mana bisa kita temukan bahwa buffer tersebut sepanjang 0 kali 80. Dalam binary dia tuh berarti sebanyak 128 byte. Ya. Nah, karena kita berusaha mengeksploitasi buffer itu sendiri, kita eksploitasinya dengan sebuah cara, yaitu mengubah address. Kita mengubah address dengan menulis ulang return address menggunakan overflow buffer, di mana buffernya akan kita penuhi sampai kita dapatkan sebuah bagian address yang bisa kita override. Pertama kita perlu ketahui bahwa buffernya itu sendiri adalah 128 dan RBP itu adalah 8 byte. Jadi totalnya 136. Jadi ada 136 space yang bisa kita penuhi agar agar return address yang setelah return address itu ada setelah RBP bisa kita override. Ya, kita akan berusaha mengakses addressnya itu address secret, di mana ada sistem call menggunakan terhadap bin backslash sh, di mana ini adalah addressnya, bisa dilihat sebelumnya. Ya ini addressnya ya, address dari underscore secret, dan kita masukkan perintah tersebut pada bash.